Rabi'atul Adawiyah mengatakan, tidak ada waktu bagiku untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk mencintai dia yang mencintaiku. Ini men, ngapain ngabisin waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sapa Ustadz Adi Warman untuk tausiahnya. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Alhamdulillah, ini kelihatannya habis pulang dari sirkuit Mandalika. Nah, ini yang oleh-oleh dari Mandalika, men. VR46. Oke Ustadz, ini pertanyaan kali ini. Apakah dengan berpuasa itu cukup untuk membuat kita menjadi penguasa diri kita sendiri? Enggak. Kan episode lalu kita cuma cerita sebetulnya tentang apa itu beda antara jasad, nyawa, dan ruh. Kemudian kita bicara bagaimana puasa menjadi salah satu instrumen untuk mengontrol nyawa kita supaya ruh kita bisa menjadi pemimpin dalam diri kita. Tapi puasa sendiri nggak cukup, men. Belum. Itu cuma salah satu instrumen aja. Oke. Dalam ilmu tasawuf ini dijelaskan ada 3 tingkatan agar ruh kita benar-benar bisa menjadi pemimpin atas diri kita. Tahapan yang pertama namanya takhalli. Ya. Takhalli ini maknanya adalah mengeluarkan semua yang buruk-buruk. Mengeluarkan semua yang haram-haram. Pokoknya kita tinggalin semua yang buruk, yang haram dari diri kita. Ini takhalli, namanya proses takhalli. Yang kedua namanya proses tahalli. Setelah kita keluarkan yang buruk-buruk itu, kita isi dengan yang baik-baik. Oke? Ibarat kita punya gelas isinya air kotor, benar gak? Tahap pertama air kotornya kita buang dulu, benar gak? Takhalli. Tahap kedua, gelas yang udah kita buang air kotornya itu baru kita isi dengan air yang bersih, tahalli. Oke? Baru tahap yang ketiga disebut tajalli. Oke? Yaitu bagaimana gelas yang udah kita isi air dengan baik ini kita perindah. Oke? Jadi kalau yang pertama adalah tinggalkan semua yang haram-haram, takhalli. Kedua, isi dengan amal soleh, tahalli. Ketiga, hiasi amal soleh kita itu dengan akhlakul karimah. Oke? Kita bahas dikit-dikit, satu persatu ya. Takhalli, meninggalkan semua yang buruk-buruk. Karena kita udah membahas tentang jasad, nyawa, dan ruh. Kita sekarang bisa dalam posisi yang lebih baik untuk menjelaskannya. Oke? Ketika kita bicara mengenai takhalli, maka ini berlaku pada 3 tingkatan itu juga. Untuk jasad kita lakukan tiap hari, benar gak? Kita keluarkan yang buruk-buruk dari jasad kita, ya kan? Ini takhalli dalam pengertian jasad. Yang buruk-buruk kita keluarkan, kotoran-kotoran kita keluarkan. Ada juga tingkatan takhalli untuk nyawa. Ini berat, men. Ini berat. Apa itu? Rasa sakit hati. Rasa dendam, rasa benci kepada orang, rasa kita dibenci orang kemudian balas membenci, dimusuhi orang balas memusuhi orang. Ini berat, bos. Memaafkan orang yang telah menzolimi kita, ini berat. Tapi dalam ajaran tasawuf diajarkan, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, tidak ada waktu bagiku untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk mencintai dia yang mencintaiku. Ini men, ngapain ngabisin waktu untuk balas membenci orang yang membenci kita? Sibukkan saja diri kita dengan mencintai Allah yang mencintai diri kita ini. Ya, ini takhalli di level nyawa. Kita kendalikan nyawa kita, nafsu kita. Baru kemudian kita masuk kepada level ruh. Bagaimana kita takhalli, membersihkan ruh kita ini dari hal-hal yang dipengaruhi oleh
nyawa kita tadi. Ya, benar ya? Itu takhalli. Sekarang kita maju yang kedua, yang tahalli. Kalau takhalli adalah menahan diri kita. Persis kayak puasa tadi kan? Ingat gak puasa yang episode lalu, benar ya? Ada puasa juga 3 tingkatan kan? Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, atau puasa jasadiah, puasa untuk nyawa kita, dan puasa untuk ruh kita, benar gak? Episode yang lalu. Nah, begitu juga ketika kita bicara mengenai tahalli. Kita isi dengan yang baik-baik. Nah, yang baik-baik inilah ketika kita dalam Al-Quran selalu itu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu iman kepada Allah dan amal soleh. Setelah gelas yang berisi minuman yang kotor tadi, kita buang minuman kotornya. Atau kalau nggak mau kotor, kopi lah gitu ya, kita buang. Kan udah kosong, baru kita isi dengan yang baik-baik, dengan amal soleh kita. Dalam pembahasan tahalli inilah kita, kalau masih ingat kaitannya dengan yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, 3 tingkatan ikhlas. Benar gak? Karena amal soleh yang tidak dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan tertolak oleh Allah. Ini tahalli. Ya, tahalli juga kita kalau mau dibahas lagi, biar karena posisi kita sekarang udah lebih baik untuk bisa bahasnya. Pertama, tahalli untuk jasad kita. Kita makan yang halalan thayyibah. Tuh. Halalan thayyibah. Kita ambil intake, kita ambil makanan yang halalan thayyibah untuk jasad kita. Kemudian untuk nyawa kita, amilus sholihat. Benar gak? Kita didik amilus sholihat. Kita selalu lakukan hal-hal baik. Nah, hal-hal baik ini bisa terkotori apabila kita ikutinya dengan riya. Masih ingat Imam Nawawi Al-Bantani ada 3 tingkatan ikhlas kan? Yaitu ikhlas ketika kita melakukan amal soleh dan mengharapkan Allah membalasnya di dunia. Naik tingkat, kita lakukan amal balik, kita harapkan Allah membalasnya di akhirat kelak. Dan naik tingkat lagi, kita melakukan amal soleh, kita mengharapkan redonya Allah saja. Ini tahalli. Ya. Baru yang ketiga, kita masuk kepada tajalli. Tajalli ini adalah akhlak kita. Bagaimana kita bisa lakuin amal soleh loh, tapi akhlak kita buruk, bisa. Misalnya, kita sodakoh. Ya, amal soleh kan? Tapi waktu kita ngasih sodakoh, kita lakukan dengan cara sedemikian rupa, melecehkan, sehingga orang yang menerima sedekah itu hatinya sakit. Tapi tetap dia terima sedekah kita karena dia perlu barang itu, karena dia perlu uang itu. Tapi cara kita ngasihnya itu nyakitin hati dia. Nah, jadi ini contoh bahwa amal soleh yang kita lakukan pun itu bisa kita lakukan dengan akhlak yang buruk. Itu sebabnya kita perlu level yang ketiga, yaitu tajalli, di mana kita melakukan amal soleh itu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita udah lakukan 3 hal ini, tahalli, tajalli di level jasad, level nyawa, level ruh, maka insya Allah ruh akan menjadi pemimpin atas diri kita. Back to you, Fit. Oke Ustadz, emang terkadang kita susah juga ya. Maksudnya mau menasehati tapi malah jadi sakit hati. Nah, itu terpulang kepada kita kembali ya Ustadz. Nah, ini dia. Ini pentingnya tajalli. Karena illalladzina amanu wa amilus sholihat, satu hal, satu makom, satu tingkatan. Kita beriman kepada Allah, lalu kita melakukan amal soleh. Tapi ketika kita melakukan amal soleh, kita ambil contoh yang tadi ya, kita sedekah. Sedekah ini dalam ilmu syariah, dalam ilmu syariahnya nih, ketika kita sedekah, tentu kita dapat pahala, iya kan? Tapi ketika cara kita sedekah itu nyakitin hati orang, kita dapat dosa. Nah, pertanyaan muncul. Mana yang lebih besar? Pahala yang kita dapatkan karena sedekah atau dosa karena menyakiti hati orang tersebut? Kita permalukan dia. Nah, ini kita urusannya udah naik levelnya. Bukan level syariah lagi. Benar gak? Tapi kita udah lihat ke hati, ke level tasawuf akhirnya. Karena Allah akan lihat niatnya. Oke. Apakah niat kita
Ketika kita berikan uang sedekah itu, kemudian kita ceramahin dia atau kita apain dia, itu niatnya apa? Kalau niatnya kita itu untuk mempermalukan dia, oke, membuat dia merasa terhina, maka dosanya lebih besar daripada pahala sedekah yang kita berikan. Tapi kalau niat kita nasehatin dia itu, ceramahin dia itu, apa sih kamu ini, jangan minta-minta terus dong, kamu mesti gini-gini, kamu harus kerja dong. Niatnya itu kira-kira gitu kan, kerja dong, kamu harus gini, kamu harus usaha gitu. Kalau niatnya kita itu untuk mempermalukan dia, untuk menghina dia, ya itu dosanya lebih besar daripada sedekah yang kita berikan. Tapi kalau niatnya kita untuk menasehati dia supaya dia jadi a better person, supaya dia menjadi orang yang lebih baik, menyadarkan dia, itu lain cerita. Itu masuknya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ingat gak kisahnya? Ini episode berapa juga lupa dah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu menasehati Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Abu Hurairah, kata Umar bin Khattab. Abu Hurairah ini kan salah satu sahabat Nabi dari golongan Ahlu Sufah, yang mereka itu kerjaannya dapat beasiswa dari Rasul, nggak punya pekerjaan gitu kan. Kemudian Rasul meninggal, masih begitu juga zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, sampai zamannya Umar. Kemudian Umar memanggil Abu Hurairah, menasihati Abu Hurairah. Abi Hurairah katanya, jangan gini dong, kerja, cari kerjaan apa kayak gitu. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu menjawab Umar bin Khattab waktu itu, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah mendengar nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat sama-sama temannya Abu Hurairah, yaitu sahabat Ahlu Sufah yang dapat beasiswa. Mereka orang nggak berkecukupan, jadi ditanggung hidupnya oleh sahabat-sahabat dan Rasulullah untuk itu. Apa kata Umar bin Khattab? Waktu itu Rasulullah SAW menasihati Abi Dzar Al-Ghifari, ya Abi Dzar, jangan nyari-nyari kerjaan, jangan nyari-nyari jabatan. Nah, ketika mendengar jawaban Abi Hurairah itu yang mengutip perkataan Rasulullah SAW, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Hurairah, ada orang yang lebih baik daripada dirimu, tapi minta nyari-nyari kerjaan, nyari-nyari jabatan. Tidakkah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jabatan menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir? Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah ini termasuk yang kedua tadi, yaitu niatnya menasehati, bukan mempermalukannya. Ini juga kalau kita udah belajar dalam ilmu tasawuf ini, ada caranya dalam kita menasehati orang supaya dia tidak malu. Kalau nasihatin, janganlah kita nasihatin di depan orang ramai sehingga dia jadi malu, benar gak? Kita nasihatilah ketika nggak ada orang. Karena dalam ilmu tasawuf juga disebutkan, kalau engkau menasihati saudaramu di depan orang ramai, maka sungguhnya engkau niatmu akan mempermalukan dia. Tapi kalau engkau menasihatinya dalam rahasia, artinya cuma berdua aja, maka engkau benar-benar ikhlas ingin menasihati dia supaya menjadi a better person, orang yang lebih baik. Semuanya ada aturannya, men. Inilah semuanya kalau kita pelajari, maka kita dapat mengerti mengapa Rabi Hadawiyah tadi mengatakan, tidak ada waktu bagiku untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk untuk mencintai Allah yang mencintaiku. Ini Ustadz, bagaimana orang yang menyerahkan uang tapi terus pakai di foto-foto biar masuk berita, Ustadz? bahwa di dalam hati kita masih ada sedikit riya. Kita udah pernah bahas waktu itu kan. Aku lebih mencintai amal soleh yang dilakukan dibarengi dengan riya daripada tidak melakukan amal soleh sama sekali. Lihat, kan kita udah bahas nih ya. Kita udah bahas mengenai jasad, nyawa, ruh ya. Kita lihat nih sekarang nih bagaimana nih. Kalau kita tidak melakukan amal soleh sama sekali, maka kita tidak mendapat manfaat. Orang lain pun tidak dapat manfaat apa-apa. Karena kita cuma diam doang. Bener gak? Tapi kalau kita tetap melakukan amal soleh, walaupun ada riya di dalamnya, maka orang lain tetap dapat manfaat. Nah, bener gak? Orang lain tetap dapat manfaat. Kita tetap jadi peralonnya Allah. Bener gak? Walaupun kita sendiri tertolak amalannya karena kita ingin pamer, karena kita ingin dipuji orang. Back to you, Fit. Oke, Ustadz. Terakhir nih. Agak keluar jalur dikit. Tapi mengenai episode lalu, Ustadz pernah cerita mengenai
berbicara pada Allah, tertawa dan menangis bersama Allah dalam sholat rahasia. Bagaimana ini dan apa ini sholat rahasia ini, Ustaz? Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ya, kalau kita sholat wajib ya, yang 5 waktu itu sebaiknya kita lakukan di masjid berjamaah. Oke. Tapi kalau sholat sunnah, lakuin di rumah. Yang tahu ini lebih menjaga dalam hal menjaga diri kita dari riya. Benar gak? Kita bisa sholat berapa rakaat pun kita mau. Kita nggak ada pamer, mau pamer siapa? Kita rahasia, cuman Allah sama kita doang yang tahu kita sholat, benar gak? Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, hari pertama, awal-awal Ramadan itu beliau sholat tarawih di masjid. Kemudian para sahabat ikutan sholat di masjid. Hari berikutnya Rasulullah SAW nggak keluar dari masjid. Sehingga para sahabat yang juga nunggu-nunggu Rasulullah SAW keluar masjid, bingung. Besoknya ketika subuhnya, nah ini, ketika subuhnya Rasulullah udah tahu, ini pasti sahabat bingung kenapa jadi nggak muncul lagi, benar nggak, untuk salat bareng-bareng di bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak ingin apa-apa yang tidak wajib menjadi wajib atas kalian. Hampir sama ini dengan siwak. Maaf Ustaz, nggak keluar masjid atau nggak keluar rumah nih maksudnya? Nggak keluar rumah, maaf. Nggak sholat lagi, nggak sholat sunnah malam lagi, qiyamul lail lagi di masjid. Karena waktu Rasulullah SAW qiyamul lail di masjid, kan para sahabat pada ngikutin belakang. Rasulullah SAW khawatir kalau ini nanti jadi memberatkan umatnya karena dianggap jadi wajib, benar gak? Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak ingin apa yang tidak wajib nanti dianggap menjadi wajib. Kayak siwak juga, seandainya Rasulullah SAW khawatir ini jadi seakan-akan wajib kalau setiap mau sholat suruh pakai siwak, benar gak? Jadi Rasulullah SAW adalah teladan yang luar biasa yang memahami bahwa tingkatan manusia itu sangat beda-beda sekali. Kalau dalam ilmu ya Imam Ghazali, ada orang awam, ada yang baru belajar ngaji, ada yang baru belajar puasa, ada yang baru belajar nahan marah, benar nggak? Tapi ada juga level yang udah sangat tinggi, yang udah dapat mengontrol dirinya dengan baik. Baik to you, Fit. Masya Allah. Ustadz, boleh ceritain dikit nggak? Bagaimana waktu Ustadz mencoba berdialog dengan Allah? Apa rasanya? Ya aduh ya Allah. Di dalam ilmu tasawuf, pengalaman pribadi itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Karena itu urusannya sangat intimate, sangat intim dengan Allah. Masing-masing orang punya pengalaman, keintiman sendiri-sendiri ketika dia sholat rahasia yang tidak dilihat orang siapapun. Hubungannya sama Allah. Waktu kita bacakan, ini nih, coba ya. Dalam sholat itu, kan kita nggak mengucapkan apapun kecuali firman-Nya Allah, benar nggak? Berarti kita ibaratnya kita lagi ujian menyetor hafalan kita kepada Allah, benar nggak? Kita bacakan ayat-ayat yang Allah dulu turunkan kepada Rasul, sekarang kita bacakan di sholat-sholat kita itu. Dan kadang-kadang dalam ayat-ayat yang kita baca itu ada yang sangat menyentuh sesuai dengan suasana batin kita. Misalnya kita lagi suasananya tiba-tiba lagi kelimpahan harta. Misalnya ambil contoh ya biar gampang bener. Tiba-tiba Allah lagi kasih harta yang banyak sekali ke kita. Terus kita baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita oh ya Allah, kita tersentuh ketika membaca ayat tersebut sehingga kita menangis. Di sisi lain, ketika kita merasa berat, banyak persoalan, lalu kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, kita rasanya nyes, terus kita senyum, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita kayak berdialog dengan Allah. Nah, benar. Ini kadang-kadang ada kita lagi susah banget, lagi berat banget cobaan hidup. Kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wahai Allah, ini Engkau loh yang bilang loh. Benar enggak? Ini waduh berat banget, tolong Allah bagaimana ceritanya, kuatkan hatiku untuk bisa melewati
cobaanmu ini. Nah, ini yang kita sebut dengan berdialog dengan Allah. Kita senyum sendiri, kita nangis sendiri karena kita merasa bahwa we get connected lah to each other, kira-kira gitu. Back to you, Fit. Masya Allah, merinding ini Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga kami juga bisa masing-masing bercerita kepada Allah, mengadukan nasib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.